Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Tidak ada percikan besar, tidak ada momen dramatis, tidak ada usaha berlebihan untuk membuat terkesan. Dia tidak datang dengan kata-kata manis yang dibuat-buat, tidak mencoba menguasai suasana, tidak memperhatikan. Dan justru karena itu, kehadirannya terasa ringan. Wanita sering mengira ketertarikan emosional selalu diawali dengan rasa deg-degan. Padahal kenyataannya, ikatan yang paling kuat justru sering dimulai dari rasa nyaman yang tidak mencolok, dari obrolan yang mengalir tanpa tekanan, dari kehadiran yang tidak menuntut balasan. Di fase ini, pria itu bersikap apa adanya. Dia mendengarkan tanpa niat memperbaiki, tidak menyela untuk terlihat pintar, tidak buru-buru menilai. Dia hadir penuh, tapi tidak menginterogasi. Dan tanpa disadari, ini menciptakan ruang yang jarang wanita dapatkan. Karena kebanyakan orang datang dengan agenda ingin disukai, ingin diakui, ingin diingat. Sementara pria ini hanya hadir. Wanita mulai merasa, kok ngobrol sama dia enak ya? Bukan karena topiknya luar biasa, tapi karena tidak ada beban untuk menjadi siapapun. Tidak perlu tampil sempurna, tidak perlu menjaga citra. Di titik ini, otak wanita belum memberi label apa-apa. Belum ada kata suka, belum ada niat mendekat. Tapi tubuhnya merespons lebih dulu. Nada suaranya jadi lebih santai, tawanya lebih lepas. Waktu terasa lebih cepat saat berbicara. Dan yang menarik, pria itu tidak memanfaatkan momen ini. Dia tidak tiba-tiba meningkatkan intensitas. Tidak langsung mengikat, tidak menuntut kedekatan. Sikapnya tetap sama tenang, konsisten, dan tidak berlebihan. Justru karena tidak ada tekanan inilah, rasa aman mulai terbentuk. Rasa aman ini bukan datang dari janji, bukan dari proteksi berlebihan, tapi dari sikap yang bisa ditebak, dari cara dia merespons tanpa drama, dari gestur kecil yang menunjukkan, lo nggak perlu jadi orang lain di sini. Tanpa sadar wanita mulai membandingkan, bukan secara sengaja, tapi refleks. Membandingkan rasa ini dengan interaksi lain yang penuh tuntutan, yang cepat panas, yang penuh ekspektasi. Dan di situ, satu hal mulai tertanam pelan-pelan. Bersama dia, emosinya tidak terkuras. Ini penting, karena secara psikologis, manusia cenderung terikat pada sumber yang membuat emosi mereka stabil. Bukan yang paling intens, tapi yang paling menenangkan. Maka di tahap awal ini, ketagihan belum muncul. Yang ada baru satu hal sederhana, keinginan kecil untuk mengulang rasa itu. Ingin ngobrol lagi, ingin berada di suasana yang sama, ingin kembali ke perasaan ringan yang tidak banyak orang bisa berikan. Dan karena semuanya terasa biasa saja, wanita sering tidak sadar bahwa disinilah benih ketagihan emosional mulai ditanam. Bukan lewat usaha besar, bukan lewat strategi rumit, tapi lewat kehadiran yang tenang, konsisten, dan tidak memaksa. Karena pada akhirnya, yang membuat wanita terikat bukan siapa yang paling keras berusaha, melainkan siapa yang membuatnya merasa paling aman menjadi dirinya sendiri. Dia mulai hadir, lebih bukan dalam arti selalu ada setiap waktu, tapi hadir dengan kualitas yang terasa. Saat dia ada, perhatiannya utuh, tidak setengah-setengah, tidak sambil melakukan hal lain, tidak terpecah. Dan ini berbeda, karena banyak orang memang hadir secara fisik, tapi secara emosional kosong. Sementara pria ini, ketika mendengarkan, benar-benar mendengarkan, dia tidak memotong cerita, tidak buru-buru memberi solusi, tidak menjadikan cerita wanita sebagai panggung untuk dirinya sendiri. Dia membiarkan wanita menyelesaikan pikirannya, memberi jeda, memberi ruang. Dan dari saat itu, wanita mulai merasa satu hal yang jarang ia rasakan. Dipahami tanpa perlu menjelaskan, berulang kali. Namun yang membuatnya berbeda bukan hanya kehadirannya, melainkan caranya tidak mengikat. Dia tidak menuntut kabar, tidak bertanya dengan nada mengawasi, tidak menciptakan rasa bersalah saat wanita sibuk dengan dunianya sendiri. Dia hadir, tapi tidak menggenggam. Dan justru, disitulah paradoksnya. Semakin dia tidak mengikat, semakin wanita merasa aman untuk mendekat. Karena kedekatan yang dipaksakan selalu memicu resistensi, sementara kedekatan yang dipilih sendiri membangun keterikatan. Wanita mulai merasa, gue boleh dekat, tapi juga boleh jauh. Tidak ada ancaman emosional, tidak ada tekanan untuk membalas dengan intensitas yang sama. Ini menciptakan satu hal penting dalam psikologi emosi, kebebasan di dalam koneksi. Wanita tahu dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri hanya karena dekat dengan seseorang. Justru disitulah dia berani membuka lebih banyak sisi dirinya. Dan pria itu tidak berubah. Sikapnya tetap stabil, tidak mendadak posesif, tidak mendadak dingin. Konsistensi ini membuat otak wanita mulai mencatat satu pola. Kehadirannya menenangkan, bukan melelahkan. Pelan-pelan, wanita mulai terbiasa dengan energi ini. Terbiasa dengan cara pria itu hadir tanpa menuntut,
terbiasa merasa ditemani, tapi tidak dikontrol. Dan disinilah ikatan emosional mulai menguat bukan karena drama, tapi karena kestabilan. Ironisnya, semakin pria ini tidak berusaha mengikat, semakin wanita yang mulai merasa terikat, bukan karena takut kehilangan, tapi karena merasa aman untuk memilih tinggal, dan ini adalah fondasi penting dari ketagihan emosional. Bukan rasa terjebak, melainkan rasa bebas yang ingin diulang. Dia tidak pernah bertanya terlalu dalam, tidak menekan dengan kalimat seri tendong, tidak memaksa wanita membuka hal-hal yang belum siap dibagikan. Namun entah kenapa, percakapan mulai bergeser dengan sendirinya. Awalnya hal-hal ringan, cerita sehari-hari, keluhan kecil. Lalu perlahan, ada jeda-jeda yang lebih panjang, ada kalimat yang diucapkan lebih pelan, ada emosi yang terselip tanpa disadari. Dan pria itu tetap sama, tidak berubah sikap saat topik menjadi lebih sensitif, tidak menunjukkan wajah terkejut, tidak bereaksi berlebihan. Dia mendengarkan dan menerima. Di titik ini, wanita mulai merasakan sesuatu yang halus tapi kuat, aman untuk jujur. Karena kebanyakan orang hanya ingin versi terbaik dari diri kita. Mereka nyaman dengan cerita sukses, tapi kikuk saat mendengar luka. Sementara pria ini tidak terlihat ingin memperbaiki atau menghakimi. Dia tidak berkata, "Seharusnya lo begini," tidak menggurui, tidak mengerdilkan perasaan dengan kalimat, "Ah, itu mah biasa." Dan justru karena tidak ada tekanan untuk membuka diri, wanita mulai membuka dirinya sendiri. Bukan karena diminta, tapi karena ruang itu terasa ada. Saat wanita berbagi cerita personal tanpa paksaan, otaknya mencatat pengalaman itu sebagai koneksi emosional yang aman. Setiap cerita yang keluar, setiap emosi yang diterima tanpa penolakan, memperdalam ikatan secara perlahan. Yang sering tidak disadari wanita adalah ini. Setiap kali dia membuka sisi emosionalnya dan tidak ditolak, dia sedang mengikatkan dirinya sendiri. Pria itu tidak menyadari mungkin, atau dia sadar tapi tidak memanfaatkannya. Dia tetap tidak menggenggam, tetap tidak memaksa arah hubungan, dan justru disitulah kekuatannya. Karena ketika seseorang membuka emosi atas keinginannya sendiri, keterikatannya jauh lebih dalam dibanding saat ia dibujuk atau ditekan. Wanita mulai merasa ada satu tempat di mana dia bisa menjadi rapuh tanpa takut dianggap lemah, bisa tanpa takut kehilangan respek, dan ini langka. Ruang emosional ini pelan-pelan menjadi rumah, tempat aman untuk kembali. Tempat di mana emosi tidak perlu dijelaskan panjang-panjang, dan tanpa disadari, wanita mulai mencari momen untuk kembali ke ruang itu, mencari percakapan, mencari kehadiran, bukan karena kesepian, melainkan karena emosinya sudah menemukan tempat bernaung. Disinilah benih ketagihan emosional tumbuh lebih dalam. Bukan karena pria itu meminta hati wanita, melainkan karena dia menyediakan ruang, dan wanita masuk dengan sendirinya. Yang membuatnya semakin terasa berbeda adalah satu hal sederhana, tapi jarang. Dia konsisten. Bukan konsisten dalam memberi janji, bukan konsisten dalam kata-kata manis, tapi konsisten dalam sikap. Hari ini caranya berbicara sama seperti kemarin. Nada suaranya tidak berubah karena suasana hati. Responnya tetap tenang. Bahkan saat topik menjadi berat, tidak ada tarik ulur emosional. Tidak ada sikap hangat hari ini, dingin besok tanpa alasan. Dan bagi wanita, ini bukan hal kecil. Karena banyak pengalaman emosional sebelumnya dibentuk oleh ketidakpastian. Orang yang manis di awal, lalu berubah. Orang yang dekat saat butuh, lalu menjauh saat sudah didapat. Sementara pria ini bisa ditebak, dan justru itu yang membuatnya terasa aman. Konsistensi menciptakan rasa stabil, dan stabilitas membuat sistem emosi wanita berhenti berjaga-jaga. Dia tidak perlu menebak-nebak, tidak perlu membaca tanda tersembunyi, tidak perlu memikirkan, "Tadi gue salah ngomong gak ya?" Ketika tidak ada drama, emosi punya ruang untuk tenang, dan di saat emosi tenang, keterikatan tumbuh diam-diam. Wanita mulai menyadari satu hal penting. Bersama dia, dirinya tidak lelah secara emosional. Tidak perlu mengatur kata, tidak perlu memainkan peran, tidak perlu menjaga jarak demi harga diri. Pria itu tidak berubah saat wanita membuka emosi. Tidak berubah saat wanita diam, tidak berubah saat wanita sibuk. Sikapnya tetap sama hadir. Dengan porsi yang sehat, otak wanita mulai membangun asosiasi sederhana tapi kuat. Dia, ketenangan, dan setiap kali emosi wanita kembali kacau oleh dunia luar, sosok pria ini muncul sebagai titik netral, tempat kembali yang tidak ribut, tidak menghakimi. Disinilah konsistensi berubah menjadi magnet emosional. Karena yang paling membuat seseorang ketagihan bukan sensasi tinggi, melainkan rasa tenang yang bisa diandalkan. Wanita mulai tanpa sadar menaruh ekspektasi emosional di sana. Bukan ekspektasi menuntut, tapi ekspektasi akan rasa stabil yang jarang ia dapatkan. Dan
Ketika seseorang menjadi sumber ketenangan yang konsisten, dia tidak perlu berusaha keras untuk dicari. Orang akan datang dengan sendirinya. Lalu, ada momen di mana dia tidak muncul seperti biasanya. Bukan menghilang, bukan memutus komunikasi, hanya tidak sehadir sebelumnya. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada drama, tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Dia hanya kembali ke dunianya sendiri. Dan justru disitulah sesuatu yang menarik mulai terjadi. Dalam pikiran wanita awalnya tidak terasa apa-apa. Masih sibuk dengan aktivitas. Masih berjalan seperti biasa, namun di sela-sela waktu kosong, muncul satu pikiran kecil. Biasanya dia sekarang ada. Bukan rasa panik, bukan rasa kehilangan besar. Hanya kesadaran halus akan absennya sesuatu yang sebelumnya terasa ringan. Ketidakhadiran yang sehat ini menciptakan kontras. Karena selama ini, kehadirannya begitu tenang dan konsisten, sampai akhirnya dianggap bagian dari ritme emosi, dan saat ritme itu berubah sedikit saja, emosi mulai merespons. Wanita mulai mengingat percakapan terakhir, mengingat cara pria itu mendeng, mengingat rasa tenang yang biasanya hadir tanpa diminta, bukan karena pria itu menjauh untuk memancing reaksi, tapi karena dia memang punya hidup yang tidak berputar di sekitar satu orang. Ini penting, karena pria yang punya dunia sendiri secara tidak langsung menciptakan nilai emosional yang lebih tinggi. Dia tidak bergantung, tidak menempel, tidak kehilangan arah saat tidak bersama. Dan hal ini memunculkan perasaan yang sulit dijelaskan. Rindu yang pelan, bukan rindu yang menyakitkan, tapi rindu yang tenang namun nyata. Wanita mulai menyadari bahwa kehadiran pria itu memberi dampak emosional, bahwa rasa nyaman yang dulu dianggap biasa, ternyata punya arti. Dan kesadaran ini tidak datang saat pria itu ada, tapi justru saat dia tidak ada. Inilah mekanisme psikologis yang sering terlewat. Manusia baru menghargai stabilitas ketika stabilitas itu sedikit terganggu. Ketidakhadiran ringan ini tidak menciptakan luka, justru menciptakan ruang untuk perasaan tumbuh. Wanita tidak merasa ditinggalkan, dia hanya mulai merasa kehilangan kecil. Dan dari kehilangan kecil itulah rindu lahir secara alami. Bukan karena pria itu sengaja membuatnya kangen, tapi karena dia cukup penting untuk dirindukan. Di titik ini, keterikatan emosional naik satu tingkat, karena emosi wanita mulai mencari kembali sesuatu yang sebelumnya datang tanpa diminta. Dan tanpa sadar, dia mulai menunggu. Di titik ini, perasaan sudah mulai bergerak lebih cepat dari logika. Dan disinilah konflik batin wanita muncul. Di satu sisi, ada rasa yang tidak bisa diabaikan. Rindu yang muncul tanpa diminta. Keinginan kecil untuk kembali merasakan kehadiran itu. Namun di sisi lain, ego mulai berbicara. Biasa aja. Kenapa gue jadi kepikiran begini? Jangan lebay. Ego selalu datang sebagai mekanisme bertahan. Ia mencoba menjaga jarak agar emosi tidak terlihat lemah, agar kendali tetap terasa di tangan. Wanita mulai menyangkal perasaannya sendiri. Bukan karena tidak ada rasa, tapi karena rasa itu tumbuh terlalu alami, terlalu dalam. Dia mulai mengalihkan perhatian, mengisi waktu, mencoba tidak memikirkan. Namun semakin dia berusaha menekan, semakin perasaan itu muncul di sela-sela. Di momen sepi, di waktu senggang, di hal-hal kecil yang mengingatkan. Yang membuat konflik ini semakin kuat adalah satu hal. Pria itu tidak melakukan apa-apa, tidak mengejar, tidak memancing perhatian, tidak hadir untuk meredakan rindu. Dan justru karena tidak ada rangsangan dari luar, emosi bekerja sendiri dari dalam. Ego wanita ingin tetap terlihat kuat, ingin tetap merasa tidak butuh. Namun emosi sudah terlanjur menemukan kenyamanan yang nyata. Inilah pertarungan yang sunyi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang terlihat. Di luar, semuanya tampak normal. Namun di dalam, ada dialog yang terus berulang. Gua kangen gak sih? Ada. Cuma kebiasaan. Atau karena gue lagi kosong. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab, melainkan tanda bahwa emosi sudah mulai terikat. Karena saat seseorang mulai berdebat dengan perasaannya sendiri, itu berarti perasaan itu cukup kuat untuk dilawan. Dan setiap kali ego kalah sedikit saja, keterikatan semakin dalam. Wanita mulai menyadari satu hal yang sulit diterima. Ketenangan yang dia rasakan sebelumnya kini berubah menjadi kebutuhan emosional. Bukan kebutuhan yang mendesak, tapi kebutuhan yang konsisten. Dan ketika ego mulai bertarung dengan perasaan, biasanya perasaan yang menang. Karena ego bisa menyangkal, tapi emosi yang sudah terikat tidak bisa dibohongi. Perlahan, rasa itu bergeser. Yang tadinya hanya nyaman, kini mulai terasa penting. Bukan perubahan yang drastis, tidak ada momen tiba-tiba. Hanya kesadaran kecil yang muncul diam-diam. Wanita mulai membayangkan satu hal sederhana. Bagaimana jika kehadiran itu benar-benar hilang? Bukan dalam arti ditinggalkan, bukan karena konflik, tapi karena pria itu memilih menjauh atau menemukan dunianya di tempat lain.
dan pikiran ini menimbulkan sensasi yang berbeda. Dulu, rasa aman membuat emosi tenang. Sekarang, rasa aman itu justru melahirkan ketakutan halus untuk kehilangannya. Bukan takut yang panik, tapi takut yang sunyi. Takut kehilangan tempat kembali, takut kehilangan rasa stabil yang jarang ada, takut harus kembali ke kondisi emosional yang penuh ketidakpastian. Yang menarik, pria itu tetap sama, tidak berubah, tidak memberikan sinyal ancaman, namun justru karena dia tidak mengikat. Wanita sadar bahwa pria ini bebas, dan kebebasan itu membuat kemungkinan kehilangan terasa nyata. Di sinilah paradoks emosi muncul. Rasa aman yang sehat tidak membuat seseorang takut, tapi ketika rasa aman itu bernilai tinggi, potensi kehilangannya mulai terasa. Wanita mulai lebih peka, lebih memperhatikan, lebih sadar akan detail-detail kecil, bukan karena cemburu berlebihan, melainkan karena emosinya sudah menaruh investasi. Dan investasi emosional selalu diikuti oleh rasa waspada. Yang membuat ketakutan ini semakin dalam adalah kenyataan bahwa pria itu tidak bergantung. Dia tidak butuh untuk bertahan, dia memilih untuk hadir. Dan saat seseorang hadir karena pilihan, bukan kebutuhan, kehilangan menjadi kemungkinan yang nyata di titik ini. Wanita tidak lagi sekadar menikmati kehadiran, dia mulai menghargainya. Dan perbedaan antara menikmati dan menghargai adalah awal dari ketakutan kehilangan. Bukan karena pria itu milik siapapun, tapi karena emosinya sudah menjadi rumah yang sulit diganti. Dan saat rasa aman berubah menjadi takut kehilangan, cataract emosional sudah mencapai tahap yang dalam. Di titik ini semuanya menjadi jelas. Bukan lewat pengakuan, bukan lewat pernyataan besar, tapi lewat perasaan yang tumbuh tanpa pernah diminta. Wanita akhirnya menyadari satu hal penting. Ketagihan emosional ini tidak datang karena pria itu mengejar, bukan karena dia berjuang keras, bukan karena dia membuktikan apapun. Justru sebaliknya, pria itu tidak pernah berusaha memiliki, tidak menekan arah, tidak menjanjikan masa depan demi mengikat perasaan. Yang dia lakukan hanya satu, hadir dengan tenang, konsisten, dan utuh tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan disitulah letak kekuatannya. Karena emosi manusia tidak terikat oleh paksaan, melainkan oleh pengalaman yang berulang dan aman. Wanita tidak jatuh karena drama, tidak terikat karena intensitas sesaat, tidak ketagihan karena rasa takut ditinggalkan sejak awal. Ketagihan muncul karena rasa nyaman yang stabil, karena ruang emosional yang aman, karena kehadiran yang tidak mengancam kebebasan. Dan ironisnya, semakin pria itu tidak berusaha mengikat, semakin wanita yang mengikatkan dirinya sendiri, bukan karena lemah, bukan karena butuh, tapi karena emosi memilih tempat yang terasa paling sehat. Inilah pelajaran yang sering terlewat. Cinta yang paling dalam jarang lahir dari perjuangan keras, melainkan dari ketenangan yang konsisten, dari sikap yang tidak berubah demi mendapatkan, dari kehadiran yang tidak menuntut balasan. Karena pada akhirnya, wanita tidak ketagihan pada pria yang paling mengejar, melainkan pada pria yang membuatnya merasa aman, bebas, dan utuh secara emosional. Dan ketika seseorang memberi semua itu tanpa memaksa, dia tidak perlu diperjuangkan. Dia akan dipilih.